Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali dalam ibadah keluarga malam hari ini. Itu adalah anugerah sukacita dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita maknai kebaikan Tuhan ini untuk bersedia menerima firman-Nya di ibadah keluarga malam hari ini. Bacaan kita yang sudah kita baca bersama sebelum kita saksikan tayangan video ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25 dengan tema khotbah dituliskan dalam Sabda Bina Umat demikian, kerjasama berbuah manis. Kerjasama berbuah manis. Ini kalimat di tema ini saudaraku mengingatkan kita dengan bahasa yang selalu memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini yang lahir dari ideologi Pancasila yang kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya mau dikatakan di sana bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya pikir ungkapan ini senada dengan bahasa firman yang juga selalu menjadi penekanan di dalam pemberitaan firman Allah berangkat dari ajaran Yesus yang selalu kita bahasakan demikian, banyak anggota tetapi satu tubuh dan kepalanya adalah Kristus Yesus. Nah, saudaraku, saya pikir ini sesuatu yang tidak baru bagi kita untuk kita mengerti. Artinya bukan paradigma baru yang disodorkan kepada kita yang mengatakan kerjasama berbuah manis, tidak. Tetapi ini sudah ada jauh sebelum kita ada merenungkan firman ini. Artinya fenomena hidup manusia untuk bersatu itu selalu dikumandangkan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari setiap perubahan iklim kehidupan, tetap manusia diajak untuk bersatu dan bersama. Nah, saudaraku, ternyata kisah ini juga yang dialami oleh Gideon bersama dengan orang-orang pilihan Tuhan yang ditetapkan oleh Allah yang sudah kita juga baca di bacaan pagi tadi, yaitu 300 orang dari 22.000 dan dari 10.000 bahkan tinggal 300. Karena mereka bersinergi, mereka bekerja sama di dalam menghadapi orang-orang Midian, walaupun jumlah mereka lebih besar, kekuatan mereka lebih luar biasa, tapi ketika mereka dalam jumlah yang kecil bekerja sama, berkolaborasi, betul-betul sinergi dalam menghadapi kekuatan musuh, di situ mereka mendapatkan kemenangan. Itu yang dimaksudkan dengan tema khotbah kita, kerjasama berbuah manis. Kemenangan itu sesuatu yang manis, artinya kemenangan itu mau dikatakan kebahagiaan bagi mereka. Dan mereka dapatkan itu saudaraku karena mereka bekerja sama. Saling menopang, saling mendukung, saling menyemangati, saling memberikan penghormatan dan seterusnya. Itu kita bisa lihat dalam bacaan kita mulai dari ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu.
tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zezera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Artinya saudaraku, di sini kita bisa lihat karena mereka serempak bekerja sama atas petunjuk Tuhan, membunyikan sekakala dan seterusnya, maka orang-orang Midian menjadi ketakutan, lari, lalu mereka mengeluarkan pedang, tapi pedang itu ditujukan kepada sesama mereka, satu dengan yang lain. Artinya mereka sendiri saling membunuh karena kacau balau yang terjadi oleh karena bunyi yang ditiupkan oleh Gideon dengan orang-orang pilihan Tuhan yang 300 ini. Jadi ini saya pikir sesuatu yang patut untuk kita renungkan saudaraku. Ketika kita belajar untuk bersepakat akan sesuatu yang akan kita kerjakan secara bersama-sama dengan waktu yang tepat, dengan tindakan yang tepat, saya yakin kita kuat. Kita akan kuat. Nah, ini yang kadangkala tidak kita renungkan. Kita pikir kalau kita jalan sendiri-sendiri kita lebih hebat. Tidak sedikit saudaraku, seorang kakak merasa lebih besar, lebih hebat daripada adiknya sehingga dia mengabaikan adiknya. Atau sebaliknya seorang adik demikian terhadap kakaknya. Bukankah ketika adik dan kakak saling melengkapi, saling mengisi dalam kekuatan bersama, walaupun ada yang lebih tapi tetap dia masih kurang, dan yang kekurangan ini diisi dengan yang kecil untuk melengkapi yang kurang dari yang lebih ini, maka mereka akan menjadi penuh, ya. Ibarat air dalam sebuah gelas akan dikatakan itu air bermanfaat kalau ukurannya penuh. Bisa kita bayangkan kalau kurang 1% saja, yang kecil ini bisa tidak membuat yang banyak ini berarti. Kita harus mencari yang 1% ini supaya memenuhi target harapan yang ingin dicapai. Kalau dikatakan uang 1 miliar sebagai syarat untuk bisa memenuhi apa yang diputuskan, maka uang 5 rupiah sangat berarti. Bisa dibayangkan kalau ada uang sejumlah besar 900 juta 99 dan sekian, hanya tinggal 5 rupiah yang kurang, maka kita harus mencari yang kecil itu supaya dia menjadi lengkap, menjadi 1 miliar. Saya pikir ini penting saudaraku, supaya kita tidak belajar meremehkan yang kecil. Kita selalu libatkan, kita ajak, kita membangun kekuatan bersama, maka kita akan menjadi besar dan kuat. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan satu tubuh, banyak anggota. Telinga tidak harus bilang saya tidak membutuhkan kaki. Sebaliknya tangan bilang saya tidak membutuhkan telinga. Tidak. Satu dengan yang lain saling membutuhkan. Ada yang bisa berjalan, ada yang bisa bekerja, ada yang bisa mendengar, ada yang bisa melihat, ada yang bisa mencium, ada yang bisa berpikir. Semua difungsikan. Ketika semua berfungsi, maka seluruh anggota tubuh akan bermanfaat dengan baik. Jadi ini saudaraku, mari kita maknai firman Tuhan ini betul-betul dalam kesadaran. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bekerja sama pasti menghasilkan buah yang manis. Itu kata tema khotbah kita. Belajar dari Gideon dengan orang-orang yang ditetapkan Allah. Mereka bekerja sama dan akhirnya mereka dimenangkan. Mengalahkan orang Midian, walaupun mereka lebih besar, orang Midian ini lebih banyak, lebih bersenjata, tapi hanya dengan sangkakala mereka mengalahkan orang-orang Midian. Luar biasa. Selamat mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan.
Hadirkan orang-orang yang diberkati Tuhan di antara kita. Siapapun dia. Maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.